Pemirsa, ratusan rumah warga di 3 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Selain merusak rumah, banjir bandang menghanyutkan harta benda milik warga. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengas Jajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air bercampur lumpur masuk ke lingkungan dan rumah-rumah warga. Di sejumlah titik ketinggian air mulai dari pinggang orang dewasa hingga mencapai 1 meter lebih. Usai dilanda banjir bandang, sejumlah harta benda milik warga rusak terbawa hanyut. Sisa-sisa banjir bercampur lumpur masih menggenang di halaman dan rumah warga. Tingginya curah hujan dan pendangkalan sungai diduga menjadi sebab air meluap hingga ke permukiman warga. Tadi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga tadi kondisi air yang kali yang terjadi pendangkalan, sehingga debit air curah yang curahnya sangat tinggi itu tidak tertampung, sehingga meluber ke pemukiman. Akibat banjir bandang, ratusan rumah warga di 3 desa alami kerusakan. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke lokasi aman seperti musola dan tempat lainnya. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pengganjal ATM yang sudah beroperasi selama puluhan kali. Daerah operasi tersangka meliputi Tangerang dan Jakarta Selatan. Aksi ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM dengan tusuk gigi terjadi di Jakarta. 6 tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Modus mereka dengan menggunakan tusuk gigi agar kartu ATM menyangkut lalu uang diambil. Mereka telah beroperasi 30 kali di lokasi sepi daerah Tangerang dan Jakarta Selatan dengan uang yang telah diambil mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun. Ini kurang lebih pengakuannya lebih dari 30 kali, bahkan kami masih dalami lagi. Kemungkinan akan lebih lagi. Ya, karena memang spesialisnya adalah ganjal ATM. Daerah mainnya adalah daerah sekitar daerah Tangerang Selatan, ya, bahkan sampai ke Jakarta Selatan pun iya. Tergantung di mana mereka bisa melihat yang daerah-daerah atau hasil patroli gampang, ada ATM-ATM yang gampang bisa dilakukan kegiatan mereka, khususnya di tempat-tempat sepi. Para pelaku tertangkap dari analisa rekaman kamera pengawas di ATM. Atas perbuatannya mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi terus memburu penyelenggara tarung bebas ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara 28 pemuda yang diamankan di arena tarung bebas dipulangkan dengan status wajib lapor. Kantor Polres Pelabuhan Makassar ini mendadak dipenuhi puluhan orang tua yang ingin menjemput putra mereka. Sebanyak 28 pemuda yang diduga terlibat tarung bebas dipulangkan setelah diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, para pemuda dan remaja ini berstatus sebagai penonton dan tidak terlibat sebagai petarung maupun panitia. Kini polisi masih memburu penyelenggara tarung bebas yang berhasil kabur saat penggerebekan. Ya, kita akan mencari siapa sebenarnya pelaku di balik kegiatan ini. Dari ke-28 itu sebelumnya sudah diambil keterangan, namun hasil keterangan dari mereka itu ya masih sebatas sebagai saksi karena mereka hanya sebagai penonton saja. Sebelumnya polisi mengamankan 28 orang di arena tarung bebas di jalanan kota Makassar. Usai ditangkap, ke-28 orang yang ternyata hanya penonton ini diwajibkan menjalani tes urin dengan hasil negatif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga jadi tersangka karena membawa kabur anak berusia 5 tahun sebagai jaminan utang piutang. Besarnya utang keluarga korban mencapai Rp15.400.000. Anak 5 tahun ini diselamatkan setelah dibawa kabur seorang ibu rumah tangga selama 20 hari. Ia dijadikan jaminan karena keluarga korban tak kunjung membayar utang sebesar 8,7 juta rupiah yang dilipat gandakan menjadi 15,4 juta rupiah. Kabar korban dibawa kabur dilaporkan nenek dan kakek korban ke Mapolresta Bogor. Polisi menemukan korban di rumah tersangka. Kini anak 5 tahun ini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polresta Bogor.
Sementara pelaku, Nur Halimah, ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti akte kelahiran korban dan kartu keluarga, serta keterangan 5 saksi. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari Nur Halimah dan sore ini kami tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 330 KUH pidana yang pada intinya adalah mengambil alih penguasaan atas anak atau belum cukup umur secara melawan hukum. Kini tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang yang mencapai 1,2 miliar rupiah dibatalkan. Hal ini mengemuka setelah publik mengkritik bahan label internasional seragam dewan tersebut. Pengadaan seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang nominalnya mencapai 1,2 miliar rupiah resmi dibatalkan. Hal tersebut diputuskan setelah DPRD Kota Tangerang menggelar rapat bersama membahas polemik pakaian dinas bernilai fantastis. Terkait situasi yang memang hari ini dirasa kurang pas lah untuk mengadakan pengadaan baju dinas baru. Tadi akhirnya kita semuanya berpendapat di dalam rapat tadi, baik perwakilan fraksi, perwakilan masing-masing pimpinan komisi, kita diskusi bersama dan syukur alhamdulillah kita akhirnya sepakat untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun anggaran ini, tahun ini kita batalkan. Cuman menjadi pertanyaan balik kita juga tadi yang di awal kami sampaikan, kok ramai dan diramaikan setelah ada pemenang lelang gitu, kenapa nggak dari awal? Dan bicara pengadaan baju dinas itu bukan hanya DPRD Kota Tangerang, tapi DPRD seluruh Indonesia. Silakan dicek juga, biar ada keadilan berita. Sebelumnya, dalam laman situs LPSE Kota Tangerang, anggaran belanja seragam bernilai 675 juta rupiah. Anggaran ini naik 2 kali lipat dari pengadaan sebelumnya, yakni 312 juta rupiah. Itu pun belum ditambah dengan biaya jahit sebesar 600 juta rupiah. Sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu rencananya untuk membuat 4 jenis seragam menggunakan bahan bermerek internasional. Setelah mengemuka, rencana pengadaan seragam akhirnya dibatalkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pernikahan anggota DPR di Surakarta, Jawa Tengah dibubarkan Satpol PP. Selengkapnya sesaat lagi.